Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan latihan grasshopper, yaitu membuat arah jalan. Teman-teman mungkin udah tahu lah ya buat arah jalan seperti apa. Kalau jalannya lurus seperti ini, ya kurang lebih arah jalannya seperti ini nanti ya. Gampang lah buatnya. Tapi bagaimana kalau jalannya tidak beraturan seperti ini? Itu melengkung-melengkung atau tidak beraturan lah. Oke, kita akan latihan untuk membuat seperti ini menggunakan grasshopper. Pertama-tama kita buat referensi kurvanya seperti ini. Lalu kita masukkan ke parameter di grasshopper-nya. Parameter kurva. Nah, ini. Lalu ini udah bisa kita hide. Nah, lalu kurva ini ingin kita bagi sama panjangnya itu menggunakan komponen divide length yang ini. Nah, oke, saya buat panjangnya 8. Nah, jadi seperti ini. Lalu kurvanya kita potong-potong menggunakan komponen shader. Yang ini kita masukkan kurvanya. Kita masukkan tiap panjang yang ingin dipotong. Kita bisa hide. Nah, ini sebenarnya sudah terpotong-potong, tapi belum kelihatan. Nah, sekarang kita mau buat dia jadi selang-seling. Ada kurvanya, lalu dihilangkan yang ini. Ini ada kurvanya lagi. Kita pakai komponen dispatch yang ini. Nah, di sini kita bisa buat polanya. Saya buat true, lalu false. Nah, seperti ini kita buat ke multi-line data. Nah, belum kelihatan. Oke, kita ambil yang A-nya saja. Nah, ini kita matikan. Ini juga. Nah, jadi seperti ini. Bagian yang B juga bisa diambil. Tapi kali ini kita ambil yang A. Ini polanya bisa teman tambahi jadi seperti ini. Nah, jadi lebih berjarak. Kita pakai yang ini saja. Oke, lalu di tiap kurva ini kita mau ambil titik akhirnya. Kita bisa pakai komponen endpoints. Nah, jadi seperti ini. Tapi kita mau ambil bagian yang akhirnya aja. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita tambahkan segitiganya. Kita pakai polygon. Seperti ini, kita atur dulu radiusnya. Kurang lebih seperti ini lah ya. Tapi kita pengen dia jadi segitiga, maka banyak sisinya kita buat 3. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang yang sedikit rumit, bagaimana caranya agar segitiga ini mengarah mengikuti kurva-kurva kita ini. Oke, saya jelaskan di sini. Oke, bayangkan kita punya kurva seperti ini, lalu ada segitiga seperti ini. Nah, sini kita ingin merotasi segitiga ini jadi seperti ini, ya kan? Tapi bagaimana caranya? Oke, di sini kita punya titik di sini, lalu titik bersinggungan. Lalu kita ingin memutar segitiga ini sebesar sudut ini.
dari sini, nih, ini sudutnya. Kita akan putar ke arah sini, sebesar sudut ini. Jadi segitiga nanti seperti ini. Nah, karena kita putar dia sebesar. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, caranya kita butuh titik tengahnya, kita udah punya. Titik bersinggungan kita belum, lalu titik tengah. Terserah dari sisi yang mana, tapi kita coba yang ini, yang bagian bawahnya. Oke, kita masuk ke grasshopper. Kita udah punya titik tengah. Titik bersinggungan kita belum, kita pakai komponen ini. Solve intersection. Oke, kita ambil kurvanya ini, kita ambil ini. Nah, maka kita dapat data titik bersinggungannya. Lalu kita mau ambil titik tengah di salah satu sisi pada segitiga. Maka kita pakai komponen, kita explode dulu segitiganya, kita explode. Oh, maaf, ini ke sini. Kita list item bagian segmennya. Nah, seperti ini. Oke, yang dapat bagian ini ya, nggak apa-apa. Baru kita pakai curve middle yang ini. Nah, ini kita flattenkan, atau kita bisa pakai ini, flatten tree. Oke, lalu kita udah dapat ketiga titik yang dibutuhkan. Kita panggil komponen rotasi. Rotate. Kita putar segitiganya, lalu poinnya kita pakai poin yang tengah-tengah ini. Oke, ini jangan dulu kita hide. Lalu untuk sudutnya kita pakai komponen angle dimension point. Ini dimensi tapi bisa kita pakai. Ini angle center point, yang ini berarti ya. Lalu ini kita hide aja. Lalu kita pakai poin ini dan poin ini. Ini kita buat jadi tipe data majemuk aja, jangan bercabang. Lalu kita masukkan dimensinya ke sini. Nah, oke, dimensinya belum, sorry, sudutnya belum pas. Coba kita ke sini, lalu ke sini. Nah, seperti udah pas. Kita hide semua. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah berhasil teman-teman kita buat. Oke, nah, ini seperti ini. Ini bisa kita hatch, pakai hatch, klik hatch. Nah, jadi seperti ini. Kita tes menggunakan kurva yang tidak beraturan. Nah, seperti ini. Set one curve. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita udah berhasil membuatnya ya teman-teman. Jadi bagian yang agak sulitnya tadi kita adalah merotasi segitiga ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagaimana kalau kurvanya tertutup? Coba kita coba ya. Oke, bisa teman-teman. Oke, sekian.